wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agung Prasetyo Hadi, nomor induk mahasiswa 19060464060 dari kelas 2016D, mata kuliah Kepramukaan dan Aktivitas Luar Kelas. Saya akan membahas 3 hal. Yang pertama yaitu sejarah kepramukaan yang ada di internasional dunia ataupun juga di Indonesia atau nasional. Dan juga yang kedua, saya akan membahas tentang kandungan karakter yang ada dalam kepramukaan. Dan yang ketiga, saya akan juga membahas tentang bentuk aktivitas atau pengaplikasian kepramukaan yang digunakan dalam luar kelas. Oke, langsung saja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu perkembangan kepramukaan yang ada di internasional maupun nasional. Nah, sejatinya kegiatan pramuka yang ada di internasional itu dikembangkan oleh Lord Robert Baden-Powell of Dewell di Inggris, di mana beliau lahir pada tanggal 22 Februari 1857. Dan beliau juga adalah seorang letnan jenderal dalam angkatan bersenjata di Inggris. Di sana istilah pramuka disebut dengan scout. Powell sudah berpengalaman dalam keterampilan survival. Bahkan dia sudah menulis sebuah buku yang berjudul Aids to Scouting. Nah, buku tersebut membuat panduan bagi remaja untuk melatih ketangkasan, cara bertahan hidup, dan pengembangan moral. Pada tahun 1908, Powell kembali menulis buku yang berjudul Scouting Footboy, di mana semua buku yang ditulis oleh Baden-Powell menyebar luas ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Jasa Powell dalam kepramukaan dunia juga disebut sebagai Bapak Pandu Dunia. Maka dari itu, pada tanggal 22 Februari ditetapkan sebagai yang dimana tanggal lahir daripada Robert Baden-Powell itu ditetapkan sebagai Hari Pramuka Internasional. Untuk pramuka yang ada di nasional, perkembangannya itu masuk ke Indonesia, yaitu kepramukaan Indonesia berawal dari organisasi Netherlands Pathfinders Organisatie atau bisa disingkat dengan NPO yang didirikan oleh negara Belanda. Pada 1916, NPO berganti nama menjadi Netherlands Indisch Pathfinders Vereniging atau biasa disingkat sebagai NIPV, yang kemudian Mangkunegara ke-7 di Surakarta pun turut mendirikan Javanese Pathfinders Organisatie. Ternyata Belanda mulai keberatan dengan penggunaan nama Pathfinders. Ki Haji Agus Salim pun memutuskan untuk mengganti nama Pathfinders dengan nama Pandu atau Kepanduan. Pada tanggal 28 Desember 1945 dibentuklah organisasi Pandu Rakyat Indonesia atau OPRI, yang kemudian gerakan kepanduan pun semakin banyak beredar dan bermunculan selama periode tahun 1950 sampai 1960. Nah, beberapa diantaranya yakni IPindo, Popindo, dan PKPI, yang pada akhirnya Presiden Soekarno membubarkan semua organisasi tersebut menjadi Gerakan Pramuka. Dan pada tanggal 14 Agustus 1961, Presiden Soekarno juga meresmikan Hari Pramuka di Indonesia yang diperingati hingga kini, sampai saat ini. Kata pramuka sendiri berasal dari kata Poromuko yang diambil oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Poromuko dapat diartikan sebagai pasukan terdepan dalam perang. Tapi dalam pramuka sendiri nanti berubah menjadi sebagai panjangan dari Praja Muda Karana. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat sejarah kepramukaan di internasional maupun nasional. Kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu karakter yang
yang ada dalam kepramukaan. Karakter-karakter yang diterapkan dalam kepramukaan atau yang dikembangkan dalam kepramukaan yaitu sifat gotong royong, sifat kerjasama, musyawarah, ataupun juga jujur, kejujuran, bersikap berani, terus bertanggung jawab atas semua hal, dan juga tegas dalam segala hal, dan omongan yang dapat dipercaya, serta juga bagi seluruh umat beragama harus takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu saja karakter-karakter yang diterapkan dalam ilmu kepramukaan. Untuk masuk kita yang topik ketiga yaitu adalah bentuk aktivitas atau pengaplikasian kegiatan kepramukaan di luar kelas. Banyak sekali kegiatan kepramukaan di luar kelas yang dapat kita bentuk, yaitu misal kita akan mengadakan acara berkemah, ataupun juga bisa mengajarkan baris berbaris, atau bisa juga mengajarkan tali temali, atau bisa juga mengajarkan tentang sandi morse atau semapur. Semua bisa dilakukan dimanapun, di luar kelas, di dalam kelas, semuanya bisa. Di luar kelas itu bisa kita lakukan dengan utamanya itu kemah. Jadi di luar kelas itu lebih utamanya ke kemah, dan juga bisa juga dengan nanti baris-baris. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.